Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah SKM. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari pemerintah Kabupaten Berau, Angkatan 62, kelompok 4. Kali ini saya akan menjelaskan terkait implementasi berakhlak di tempat kerja, contohnya di Puskesmas Kampung Bugis. Yang pertama adalah core value berakhlak. Apakah berakhlak itu? Berakhlak adalah kepanjangan dari pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Employment value-nya adalah hashtag bangga melayani bangsa. Ada yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana service itu adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar, tapi dapat dirasakan atau dialami. Kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Berorientasi pelayanan, panduan perilakunya adalah memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tanpa henti, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tugas dan fungsinya adalah pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Ada 9 prinsip dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Berikut adalah contoh pelayanan publik yang benar dan tidak benar. Ibu kan sudah berapa kali ibu setiap kesini ini selalu hilang. Ibu bilang ya ibu. Boleh pinjam KTP-nya nggak bu? Ini mau kalau nanya bu sakit apa nih? Umum lagi. Bapak tinggal lagi pas ini ke polisi lagi bu. Makanya bu, ini sudah saya katakan. Aku lanjut ke sana ya. Terima kasih. Terima kasih bu. Berikut ini adalah contoh berorientasi pelayanan yang benar. Oh baik, boleh saya pinjam KTP-nya ibu? Boleh, ini ada KTP-nya. Baik, sebentar ibu ya. Ibu Mati sudah menulis di sini ibu ya? Oke, ini mau ke rumah lagi ya ibu ya? Iya. Baik, ini sudah saya dapatkan. Nanti tinggal dulu di ruang ibu. Sudah sana ya ibu ya. Terima kasih ibu. Semoga cepat sembuh. Ini adalah contoh perilaku pelayanan prima yang sudah bisa kita mulai dari di rumah, seperti menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, berpenampilan yang rapi. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, perlakukan pelanggan dengan baik, dan lain-lain. Yang kedua adalah akuntabel. Apakah akuntabel itu? Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberi amanat. Sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral dan individu. Panduan perilakunya yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, penggunaan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien,
tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Tingkatan akuntabilitas ada 5, dimulai dari yang terendah yaitu dari tingkat personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Halo, Beb, aku titip absen ya hari ini. Males turun nih. Iya, kamu bentar-bentar aja lah. Ya, tolong ya. Makasih, Bebku. Bye. Ini adalah contoh yang salah. Ya, Assalamualaikum. Oh, sibuk absen. Oke, jangan lupa kamu mintanya ya. Assalamualaikum. Halo, Beb, aku titip absen ya hari ini. Males turun nih. Iya, kamu bentar aja lah. Ya, tolong ya. Makasih, Bebku. Bye. Ya, Assalamualaikum. Bisa banget untuk absen. Maaf. Assalamualaikum. Perilaku yang seharusnya adalah rekan kerja menolak untuk menandatangani absensi rekan yang sedang malas bekerja. Selanjutnya adalah kompeten. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pengembangan kompeten dapat dimulai dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, hingga sosial kultural. Berikut adalah salah satu contoh kegiatan kompeten, di mana saat ini kami mengikuti kegiatan pendidikan dasar tahun 2022. Ini adalah tim Latsar tahun 2022, golongan ketiga, angkatan 62, kelompok 4. Ini adalah kegiatan minilog di Puskesmas Kampung Bugis, hingga penyuluhan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kampung Bugis. Yang keempat adalah harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan satu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu menjadi tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Berikut adalah contohnya. Peranduan perilakunya yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sore teman-teman, kita akan mulai remote kerja bulan Juni 2022 ya. Maaf dok, kami boleh beribadah sebentar dok, 5 menit. Oh ya, silakan teman-teman muslim kalau mau sholat silakan. Ini adalah contoh harmonis, yaitu toleransi antar beragama, di mana seorang pimpinan mempersilahkan agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.
Yang kelima adalah loyal, di mana kita berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Panduan perilakunya adalah dengan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Atau, loyal juga dapat kita singkat dengan Kodeko Nasab, di mana loyal itu melakukan komitmen, berdedikasi, berkontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Halo? Ti, minta tolong dong. Buatin surat sakit. Ini. Biasa. Ya, 3 hari aja lah ya. Oh ya. Adalah lagi. Oke. Oke, siap. Thank you. Ini ada yang biasa kita buatkan surat sakit, nanti kita beli dulu ya. Yang keenam adalah adaptif, di mana adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia untuk berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Di sini ASN diharapkan dapat berproses sehingga beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan di masa depan. Ini adalah salah satu contohnya, di mana pendaftaran pasien di Puskesmas Kampung Bugis dulu masih menggunakan secara manual, di mana pendaftaran dilakukan di atas mengisi form di atas kertas. Silakan Ibu, pindah KTP-nya ya Bu ya. Baik, sebentar ya Ibu ya. Ibu belum pernah datang di sini Ibu ya? Belum Ibu, baru pertama kali. Oke. Boleh dibantu ya Ibu ya untuk data-datanya di sini bisa dibantu diisikan nama, tanggal lahir, label-label ya Bu ya. Silakan Ibu. Oke, ada dia. Silakan Ibu, boleh pindah KTP-nya ya Bu ya. Baik, sebentar ya Ibu. Ibu belum pernah datang di sini Ibu ya? Belum Ibu, baru pertama kali. Lihat perbedaannya. Oke, ini sudah saya daftarkan. Bisa langsung ke podium sebelah sana. Terima kasih, Ibu. Ini adalah digitalisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, di mana semua puskesmas sudah melakukan digitalisasi menggunakan e-puskesmas. Dan ini adalah tampilan e-puskesmas milik Puskesmas Kampung Bugis, di mana pendaftaran, pelayanan, pengelolaan, hingga laporan baik harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dapat langsung ditarik melalui aplikasi ini. Nah, ini adalah tampilan pendaftaran pasien yang sudah melakukan digitalisasi, di mana jika ada perubahan pada pasien, baik itu update data ataupun data-data yang lain bisa dilakukan dengan mudah dengan mencari nomor rekam medis ataupun dengan memasukkan nomor induk, KTP, atau data-data yang lain. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif adalah tindakan individu atau kelompok yang bekerja sama untuk membuat keputusan secara bersama-sama, sehingga ketika berbicara tentang kolaborasi menganggap satu kesatuan. Panduan perilakunya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan bersama.
Ini adalah salah satu contoh kolaboratif antar organisasi, di mana kita dapat bekerja sama melalui informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, memberikan bantuan, menerima bantuan, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh kolaborasi antara Puskesmas dan ibu-ibu PKK Kelurahan Bugis dalam kegiatan Posyandu. Dan ini adalah kolaborasi Puskesmas Kampung Bugis dengan kantor Kecamatan Tanjung Redep dalam kegiatan penurunan angka stunting. Ini juga salah satu bentuk kolaborasi Puskesmas Kampung Bugis dengan Kelurahan Gayam dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular atau PTM. Baik, berikut yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan. Semangat bagi ASN dimanapun yang berada yang sedang mengikuti Latsar, semoga bisa mengimplementasikan berakhlak di tempat kerja. Terima kasih.